Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AR, ini sahabat AR kita ajak berkunjung di peternakan penggemukan sapi. Sebelumnya salam mandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat AR, perlu diketahui kandang yang ada di sini ini kapasitasnya ini luar biasa. Jadi seratusan. Tapi ada beberapa plong yang memang sudah habis karena sudah dimuat, dibongkar penjualan. Sudah cukup umurnya, sudah cukup bobot badannya. Ini sahabat AR, kita lihat yang ada di sini, yang tersisa ini masih banyak sekali ya, saking banyaknya saya bilang banyak sekali. Yang di sebelah ini, yang sebelah sini yang sedang kita shoot ini kambingnya sapi yang masuknya belum lama, masih kisaran di sini ada 2 bulanan ya, 2 bulanan masuk di sini. Jadi kalau kita lihat postur tubuhnya ini masih kecil-kecil, kemudian di bagian dagingnya pun belum kelihatan terisi gitu. Kita lihat ini masih agak sedikit kurus. Kita geser ke sebelah. Nah, ini sahabat AR di sebelah sini yang sudah luar biasa, sudah lama ini. Ini yang masuk di sini sudah 4 bulan, ada yang 5 bulan. Tapi rata-rata itu 4 bulan. Kalau jenisnya macam-macam, ada yang angus atau berangus itu, ada yang metal, ada yang limosin, ini macam-macam ya, macam-macam. Ini masih ada yang masih terlalu energik ini, jadi bahaya. Kalau terlalu energik itu bahayanya adalah di hidung, karena kalau bahasa di sini itu ada yang namanya tali keluh itu yang di hidung. Ini bahaya kalau terlalu energik. Ini karena waktunya siang hari, ini banyak yang ya bisa dikatakan istirahat sapinya. Istirahat siang, nanti kisaran jam 2 itu diberi pakan lagi. Nah, kalau kita ajak keliling luar biasa nih, yang di sana itu yang sisa-sisa yang habis dibongkar, luar biasa. Lagi-lagi perlu diketahui sahabat AR, yang ada di sini semuanya dengan kapasitas 100 lebih ini jenis pakannya ini non hijauan, jadi tanpa hijauan ya, murni tanpa hijauan. Jadi semuanya menggunakan sampah pabrik atau sisa-sisa dari penggilingan singkong, yang singkong itu dibuat tepung tapioka. Nah, ini sisa-sisanya, ampas-ampasnya, jadi ampas singkong dan kulit singkong. Nah, dengan pakan jenis ini maka dia tidak menggunakan hijauan, tapi memang harus dilatih dulu. Biasanya sapi kalau masuk langsung diterapkan dengan pakan seperti ini, adaptasinya ya kurang lebih 1 minggu itu sudah bisa beradaptasi. Ini sahabat AR, settingan kandangnya juga oke. Jadi sapi itu berhadapan, yang di sini berhadapannya itu di bagian pantatnya untuk pembuangan kohe. Tempat kohenya pun nggak terlalu lebar, hanya kecil. Yang penting ini setiap 4 hari sekali ini dilakukan penggalian untuk dibuang di tempat-tempat pertanian. Nih sahabat AR, tumpukan pakan ya, tumpukan pakan yang dari ampas singkong atau limbah pabrik ini. Nah, ini kulit singkongnya, jadi menggunakan kulit singkong. Ya, kelebihan sapi dengan pakan kulit singkong kemudian ampas singkong itu, yang pertama, memudahkan bagi peternak dalam menyediakan pakan. Jadi tidak perlu bank pakan dengan berupa hijauan, cukup kita berkoordinasi atau beli di pabrikan. Di sini banyak, karena lagi-lagi kearifan lokal yang ada di sini. Ini banyak sekali petani singkong, jadi pabrik pembuat tepung tapioka itu banyak.
Itu yang pertama. Yang kedua, penyajiannya akan lebih mudah. Yang ketiga, ini kalau diberi pakan ini, sampah singkong ini kohenya tidak bau sahabat AR ya. Kohenya tidak bau dan kohenya kering. Kalau menggunakan rumput itu kohenya basah. Selain kohenya basah itu berbau ya. Karena apa? Kadar airnya banyak. Nah, kalau dikasih ini apa namanya, ampas singkong ini, karena dia kering maka kadar airnya pun tidak terlalu banyak dan nanti hasilnya apa namanya, kohenya tidak bau, kering gitu ya. Nah, ini kalau basahnya kan basah di lantai kandangnya karena kena air kencing, bukan dari basahnya kohe itu tadi. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan yang ada di sini seperti biasa lah. Ini ampas singkongnya, kemudian dicampur kulit singkong dicampur sedikit onggok itu ampas singkongnya itu. Kemudian untuk proses penggemukannya itu tetap menggunakan konsentrat. Kalau konsentratnya macam-macam lah, jenis konsentratnya macam-macam, mereknya pun silahkan cari di mana saja. Yang penting kandungan protein, kandungan yang lainnya itu harus diperhatikan. Tinggal kekuatan kita dalam segi finansial, mau jenisnya yang tinggi atau yang sedang-sedang saja. Tapi kalau untuk kapasitas sedikit, kemudian untuk jangka panjang gitu ya, kita mending menggunakan yang standar-standar saja. Kalau harga itu berkisar, kalau yang sedang itu kisaran 120, 150 gitu kan. Kemudian ada yang harga 200, 250. Nah, ini tinggal tergantung kemampuan kita masing-masing sahabat AR. Nah, sahabat AR perlu diketahui juga kalau sistem pakannya bisa menggunakan seperti ini. Tempat pakannya ada yang menggunakan tanpa tempat minum. Kalau tanpa menggunakan tempat minum ini biasanya agak repot sedikit. Jadi pelaku peternakan ini agak repot sedikit karena diberi minumnya itu dengan menggunakan alat bantu yang lain kayak ember, bak. Nah, itu kan lebih menjaga kebersihan kandang, karena biasanya kalau dilakukan dengan diberikan tempat minum, disekat tempat minum, biasanya tempat makan itu jorok karena basah dengan air itu tadi, air minum. Nah, ini sahabat AR, di sana juga masih ada. Nah, ini baru masuk, ini yang baru masuk sahabat AR. Masih kelihatan kecil-kecil, kurus-kurus, karena baru beradaptasi ya, baru beradaptasi.